sudah mengerjakan begitu. Ya tapi salah Pak orang mah ya menebung tabung lagi ya salah-salahan memaksa ya bisa, tergantung kepada yang mengerjakan. Tapi jawaban secara umum paling tidak dia pada waktu sudah masuk zuhur harus niat jamak takhir. Jadi saya niat jamak takhir. Jadi waktu zuhur mancing saya niat sembahyang jamak takhir. Ya barangkali ada kesempatan nanti entah berhenti entah bagaimana, tapi dengan sikap tidak siap-siap untuk sembahyang, aduh saudara maklum ya wes tak kira apa dak namanya dianggap mengentengkan lah. Ini saya khawatir keterangannya Pak Kiai Umar tadi itu pas mereh itu nanti ya. Jadi lebih baik seperti ini sering sudah dikerjakan, naik apa itu Limex atau apa itu namanya sekarang Mutiara atau Bima, itu dari Surabaya Pasar Turi berangkat jam 3:30 apa gimana itu asar, terus maghrib sama isya. Sebab ini sampai di Jakarta jam 7 isu atau 7:30 isu. Lah terus ya napa maghrib kali isya di sembahyang teng sepur. Isin kula lah niku napa malah keprojot malah isine niku wis mboten oleh sak temene. Sak temene para rawuh nggih nek sembayange ya karena Allah mboten ndak perlu isin malah diregani sak niki. Nek ana wong nuwun sewu niku tak ngampun salat kedap mawon. Namung 2 menit malah sing pun niku sembahyang ping bordesen niku tenggene munggah. Lah mboten nggo sejadah ya nggawa koran. Lah nek gak nggawa koran nek ono setangan. Dono setangan ndak usah apa-apa. Ke nek anu ya ke cetak baca. Banyak gelu pertanyaan. Jadi sak temene pancen hajat. Pun insyaallah sembahyang. Malah nek sing gelem hati-hati nggawa pantun. Sapa sing biasa kulino lelungan ada umpamane sae tumbas pantun. Sing ahli lho nggih, ahli lelungan ada perlune ngertos arahe kiblat. Pantun. Sembahyang. Nggih, betul napa-napa kok. Malah tiyang niku nek ngerti, wah ini sembahyang ini. Malah nyingkir. Nggih mun sembahyang, nggih mun sah. Nek pancen repot ngadeg longgo. Longgo kena. Longgo. Terus para rawuh, lah nek anu nek mboten nonton tuyane. Ngudak malih, nggih. Nek mboten nonton tuyane. Wis ta pokoke ngene ae. Kon iki pin sembahyang apa ndak? Nggih, ya wis sembahyang wis. Enggak usah wudu. Ya apa? Hormatan lil waktu. Niat hormat waktu. Ini paling mboten niat hormat waktu. Jadi ya napa? Engko nek wis teko di Jogja dikadani disembayangi maneh ngoten lho. Tapi nek blas-blasan enak-enakan nggih pancen niat pancen nek ngoten nggih. Nek arep golek alasan nggih nek teng kanca sampean nggih. Apa kok ndak sembahyang mau? Sebab ngene. Tapi nek sampean pun ngadeg kalih pangeran badhe sampean kai alasan. Wong pangeran ro niku, teng jerone ati sampean sing sak temene niku ro, mboten usah dadak kakean punika nek teng mriku. Nggih, kok teng pangeran, teng mungkar nakir mawon. Pamane ditakon, "Apa kok ndak repot, Pak Malaikat?" Pamane nggih. Kula niku mboten beri apa coba lah. Waktu dinas begini begitu, aduh kenapa pak gue? Nah, kenapa? Karena itu para rawuh ya, nek cara agama niki, wong rumangsa salah, rumangsa dosa, niku jane luwih apik tinimbang wong ndak rumangsa, ndak ngrumangsani ngoten niku. Wis salah tapi digawe alasan ya. Padahal hati kecilnya dia itu merasa itu salah. Nah,
niki mboten iso diterangaken sebab niki urusan jero niki. Urusan jero seberapa. Lah niki balik malih teng tasawuf. Mulane rasa tanggung jawab kita terhadap sembahyang ini ya tergantung kepada sampai di seberapa iman dan kesadaran agama itu. Nek pancen anu ukri kabeh. Lah nek umpamane meksa, nggih, meksa umpamane saged Pak sembahyang niku tapi teng omah. Ya napa dijamak teng omah niku saged napa mboten? Umpamane ngeten berangkat teko Jember jam 1. Tapi mungkin teko umpamane Surabaya ta nggih umpamane maghrib asare ilang. Ya napa niki carane? Lha niku nek pancen ngertos ngoten dijamak takdim. Nggih pun bismillah. Tapi niki kangge keadaan sing ngoten niku nggih. Dadi kanggone wong sing pancen boten saged malih jamak tenggriane pun. Nah, dijamak sembayang asar kali zuhure dilakoni teng waktu zuhur. Tapi nek pancen niku pun kepepet sak temene nggih mboten oleh niku. Sebab dereng lunga jenenge nggih. Tapi ngeten nggih. Wonten ulama sing dawuh sak temene salat jamak itu masih ning omah ya kena. Asal ono alasan yang betul-betul. Lah betul-betul atau tidak betul-betul niku tergantung teng atine sing nglakoni. Betul-betul apa ndak betul? Niku ndak usah diterangno niku pun. Niku atine dhewe. Saged nglakoni jamak teng omah kalau memang keadaan sangat banget. Sangat. Niki umpamane nggih, tapi niki mboten fatwa niki nggih. Cuma tinimbang terus ucul mboten mawon nggih. Kaya wong wedok sing biasane rewang-rewang nggih. Wah niki seput niki sing masak niki nek sampai pokoke nggih pun ya napa tah zuhur asare niku ya napa niki sepisan niki wis dijamak dijamak nanti bang ilang kabeh nggih nggih dadi niki kanggene pertanyaan niku kula jawab pokokipun perkara sembahyang. Nah, tapi bagi orang seperti masinis, saya orang Islam, saya jadi masinis, saya tukang nyetir atau kondektur, ya apa saya nih Pak? Saben hari, saben jam saya ini bepergian terus, ya apa saya ini sembahyangnya? Apa boleh saya tidak sembahyang? Nek takon apa boleh saya tidak sembahyang? Lah maunya sampean apa mau tidak sembahyang? Loh enggak Pak, kalau kira-kira boleh saya tidak sembahyang. Oh mungkin bertabaran berniaga makin dikenyaman. Agama itu tidak usah ditawar-tawar, itu keyakinan. Agama itu bukan karena paksaan, bukan dipaksa orang tua, bukan dipaksa oleh sepur, bukan dipaksa oleh perjalanan, tapi berdasar atas kesadaran batin seseorang. Ya, kalau sudah batinnya sendiri menuntut, engkau ngakana mana? Saya mau makan, kenapa lapar saya ini? Beda matowa, beda sesoro, beda saberi, taberi, meleh. Rotondo jaga, cari lapar. Nah, kenapa kalau soal makan sampai itu mata tanya? Kalau perjalanan, kalau makan bagaimana? Bisa ditunda Pak, sehari semalam tak makan, mbak mana? Mata aja semenegah. Mbak mana? Gula bener ngeritik satanya ini kepunten nih. Nah, artinya keperluan sembahyang itu sendiri kalau sudah melebet mana sami kalian yang luwe ini ya napa nek wong luwe ini nek pancen pun ngerti nih aduh udah kuat luwe man ya apa ya apa kita iso ya iso apa tak jagung-jagung tau apa mamane gak iso mudun Pak Sepur gak nggo sangu ya apa iki ya wis tau apa tak ono kacang ya wis kacang ya wis akeh wis dak kuat aku wis padane ngoten pun mboten kena di semoyo-semoyo niku nggih. Dadi niku nggih tergantung teng kula panjenengan piyambak. Nggih. Mila nek pancen nggih mugi-mugi mawon kanca-kanca kula sedaya insyaallah mun rampah mun kanca Islam kabeh melakukan perjalanan niat wis nawaitu nek wayahe sembayang ya sembayang terus masih disepur umpamane pas sembayang kabeh insyaallah akan terbalik. Sita abajeng sita dus iki.
Paham iki? Makin siapa aja bisa tahu dus. Tapi mun kalau sampean apa jeung kekepi, insyaallah mun bade bau na santrek, pas tak apa jeung negara kancan apa jeung kepi, apa kok bilang tak tahu deh iya burung kepi apa aja. Ah tuh desekong. Nah, ini kan bisa naja ke selain nih kan. Paham iki? Kipun kula tak bahasa jeng lejeng nih kan. Jadi pokon pertanyaan gila paling apes tiang wau kedah niat jamak takhir. Nek pancen boten meksa nggih sembayang li hormatil waqti, untuk menghormat waktu. Tapi tetap diqadhi. Nggih. Para hadirin sekalian, inilah jawaban saya. Kemudian sekarang saya ingin meneruskan pengajian untuk menyempurnakan keterangan yang telah saya pernah berikan, supaya sebab ada yang bertanya sekitar keterangan saya tempo hari, sebab tampaknya memang kurang jelas. Oleh karena itu akan saya coba menjelaskan sekali lagi. Saya ambilkan sepenuhnya dari keterangan Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrah, yang ditulis di dalam risalah atau kitabnya yang bernama Al-Munqidh Minadh Dhalal. Al-Munqidh Minadh Dhalal artinya yang menyelamatkan jalan, yang menyelamatkan dari kesesatan. Ini merupakan autobiografi. Buku ini merupakan sejarah hidup Imam Ghazali sendiri, ditulis sendiri, di mana beliau ini menceritakan pengalaman-pengalamannya yang penting di dalam hidupnya. Umpamanya bagaimana wis enak-enak duwe pangkat, wis enak-enak duwe kedudukan di ibu kota Baghdad, di mana beliau menjadi orang besarnya istana. Beliau ini sudah diangkat menjadi pemukanya ulama negara. Beliau juga sekaligus setiap harinya harus mengajar mahasiswa 300 setiap harinya. Di samping beliau diserai mengarang-mengarang. Walhasil cara kedudukan zahir cukup. Nah ini beliau ceritakan pengalamannya. Akhirnya gelisah hatinya, susah, bingung, aku ki opo. Beliau di dalam kedudukannya yang tinggi itu, di dalam kekayaannya, di dalam kecukupannya itu, di dalam kepopulerannya sudah terkenal kemana-mana. Bingung hatinya, bingung. Kok tak bisa cenjem hatiku ki ana opo? Aku masih mencari sesuatu. Saya ingin cari gondelan. Saya ingin tempat yang tentram. Saya ingin dapat pegangan hidup yang hakiki. Saya belum berhasil. Saya pangkat sudah, gelar sudah, hujjatul Islam. Ya, kehidupan secara duniawi sudah, malah jadi dosen sudah, semua mahasiswa saya ajar sudah, semua sudah. Tapi kenapa hati saya gelisah? Masih ada sesuatu yang belum saya peroleh di dalam hidup ini. Apa? Tuma'ninatul qalb, ketenangan hati. Mana ini? Akhirnya saking bingungnya para rawuh diterangkan panjenengane niki sesudah akhirnya bingung, padahal beliau sudah menguasai ilmu-ilmu yang besar-besar pada waktu itu, yaitu satu, ilmu falsafat, ya, satu. Dua, ilmu mistik, ilmu kebatinan yang waktu itu hebat sekali. Ini serba kegaib-gaiban, sampai akal ditaruh, semua spiritual. Lah kalau falsafat ini terlalu akal, rasio, spiritual tidak. Itu. Akhirnya beliau
Setelah gelisah, beliau mempelajari tasawuf. Sesudah mempelajari tasawuf ini, dari bingungnya para rawuh, amen loro mawon, nggih. Sampai akhirnya satu waktu beliau sakit tidak bisa bangun. Waktu dipaksa beliau mau mengajar, ya, niki ilate niku sampai mboten saged digerakkan. Saking bingungnya, ilmune pun sembarangane pun, lho nalika niku nalika badhe mulang pas dak iso guneman. Bingung, perang batin. Wah, ya opo iki, ya opo? Apa yang saya capai dengan kemasyhuran ini? Apa lalu? Apa ya cuma ini? Walhasil tukaran dewi tenjero hati. Akhirnya 6 bulan Imam Ghazali ini gerah sangat sampai kuru, dak doyan dahar, dak doyan minum. Akhirnya sampai kabeh kuwatir, wah sedo, mboten nggih. Tapi wonten siji ning tiyang alim sing ngertos lajeng guyu. Niki sing sakit niki sanes awake. Sing sakit niki yang gelisah ini adalah rohnya Imam Ghazali. Sing dak iso meneng. Nek jasmani ini wis tenang, wis oleh pangkat, oleh kedudukan, pinter, populer, kurang apa maneh. Tapi dia terus sakit malah gak dahar. Apa sebabnya? Rohnya yang gelisah. Latung beriku lajeng panjenengan iki lajeng ngumbara. Malah nalikane badhe pamit niku badhe cuti niku alasane saya mau ke Mekah. Karena mau ke Mekah ya oleh Dewan Perguruan Tinggi Nizamiyah di Baghdad itu ya wis nek kalau ke Mekah ya silakan. Tapi sak temene alasan tok bareng teng Mekah nggih medal mboten teng Mekah pamenggok nang Syria nang Syam teng mriku lajeng munggah teng menara masjid Syam niku terus dikunci meneng terus ning jero niku gak metu-metu wis ngepuki awake niki awake diserengeni dhewe meneng apa saya apa dipetani dhewe ngono niku sampai pirang-pirang jam gembok mari ngoten konangan wong bingung pun. Wah, empu dari naik ke mimbar wah ya. Bedapa mabik dewi wah, konangan mana? Mudun. Wah, akhirnya teng Damas teng Baitul Maqdis. Piambak melebet teng Bait Al-Masjidul Aqsa. Teng mriku panjenengane lajeng nyepi malih, delik malih. Bareng pun produk suwi kepikiran lho. Aku rak duwe bojo. Aku rak duwe anak, aku duwe tanggungan, aku duwe murid. Bingung balik mana teng Baghdad. Ngoten niku di dalam waktu 11 tahun Imam Ghazali niku mengalami proses yang begitu itu. Nah, setelah beliau sudah 11 tahun barulah beliau menemukan yang dicari. Teng mriku lajeng panjenengane ngarang kitab Ihya sing kula jigale panjenengan. Ini Ihya Ulumuddin niki adalah berdasar atas pengalaman Imam Ghazali dewi. Mboten kok jareke ngarang-ngarang ngutip-ngutip. Biasanya jeneng ngarang niku ngeten nek model-model saknikian nggih. Apa mengarang apa ini? Terus apa yang mengenai apa judulnya? Mengenai tentang akhlak. Tuku buku dhisik. Buku-buku yang mengenai akhlak tok. Nah, keterangannya profesor ini begini dikutip, yang itu kutip, yang ini kutip, ini. Niki boten niki dilakoni dhewe nih, dicoba dhewe, dijajal. Nah, pengalamannya nah inilah yang dituturkan oleh beliau begini. Mula-mula manusia niku procot lahir pertama kali yang diberikan kepada manusia adalah hasatul lams, meraba. Jadi bayek niku pertama lahir procot niku mesti demok. Nih sing paling tajem tangane. Demok niku roh niki kasar, landhep, panas niku dhisik. Mripat dereng. Peningale bayi niku dereng tasekan. Durung terang sik, durung iso cetha sak, sik cilik banget. Pertama tapi niku pun saged
Coba arek sing isi umur sedina niku. Ngetenaken. Krasa. Tapi ngenekno ndek ngarepe matane nggih, mripate niku. Daro tak kedep dan melak terus nika. Kok nek iki belum nek iki. Jadi prosesnya manusia itu pertama niki perasa meraba satu. Dengan meraba ini dia bisa memegang barang kasar alus sapi turute. Tapi anak ini tidak bisa mengetahui suara, belum bisa dia. Sebab ini kupingnya dereng krungu isan. Niku abang ijo dereng ngeruh. Kayak sing isik umur sedina rong dina niku. Dereng ngeruh suara, dereng ngeruh warna, dereng. Terus periode kedua dikai peninggal. Niki sing nomor loro. Peninggal. Kuping dereng kasihan. Niki nomor 3. Jalaran peninggal piyambake pun saged mbedakaken warna lan bentuk. Pun pas nomor 3 pengrungu. Nah, pengrungu dia saged ngrungokne diyun-yun turu-turu anake turu temenan. Tapi asal ibune sebab suarane halus. Nek bapake sing muni turu-turu buyar. Nah niki salah satu hikmah nggih. Mulane wong wedok niku suarane tetep cilik. Bukan untuk merayu siapa-siapa, untuk anaknya. Untuk menidurkan anaknya, untuk menyabarkan anaknya, nggih. Arek niku masih umur pira mawon, masih kaya napa susahe, tapi nek ibune dengan suaranya yang merdu, nggih, masih wis umur 22, masih asongotan mun ibune. Kono seneng ada pas songot pas. Oke, Mas. Nah, apa Bu pas nikah? Nah itu senjata suara itu. Tapi mbuk apaan lah gendok, bu lah gendok kamu repot nih kemesan anak nih kan. Di akhirnya pas tak pernah ibu, kok masih begini kan? Nah ini kamu lah suara itu sudah didengar oleh anak itu. Ini yang ketiga. Pas nomor 4 zauk. Zauk itu semak atau perasaan. Perasaan. Anak itu sudah ada, perasaan sudah ada. Ini yang keempat. Ini sudah bisa meraba sesuatu yang di luar barang zahir. Ngerasa seneng, ngerasa susah, ngerasa bunga, rasa itu sudah ada. Ini yang keempat. Kalau sudah munggah malih umur 7 tahun tamyiz. Nah, kekuatan membedakan, ngerti. Iki bahaya, iki ndak. Mamane, iki sego, iki anu bedakaken pun saged nih. Arek umur 7 tahun. Tamyiz. Mungkin tambah umur, lajeng sing nomor 6 akal. Niki urute akal. Lah, akal dengan tamyiz dengan akal fayudrikul wajibat wal jaizat wal mustahilat wa umuran la tujadu fil atwaril lati qablah. Dengan akal ini manusia sudah ngerti apa yang namanya wajib, pantas, tidak pantas, wajib, boleh, mustahil, dilarang. Ini ku lagi ngerti dengan akal. Tapi kalau anak masih tamyiz, itu jangan kakean dipidatoni. Nek arek isi umur 7 tahun, niku aja rek iki haram ya, dalile ngene. Buat lagi dalil sekali. Ngak anak umur 7 tahun. Baik lagi sulam sepina, tak bisa. Darah kasihlah contoh, beres. Mulane nek ana nek Jumaan dijae mari nang masjid. Dicanding ada iya. Ini rono. Nah, pun. Nek geger langsung saja. Ndak usah haram ya. Ndak usah wong anu kok digebuki malaikat. Apa malaikat tak ngerti, Bon. Jenenge pidato men iki umur 7 tahun nikah. Lepas sini kemarin. Kebiasaan. Karena itu katanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nek anakmu wis 7 tahun kongkonen sembayang.
Nek wong tua ndak sampai ngongkon anake umur 7 tahun ndak dikongkon sembayang, pas akhirnya dhek dadi wong sing ndak ahli sembayang, sing mikul dosane wong tuane wis. Pas semonten niku nggih niku pun dikus wae sembayang, ayo sembayang. Ya cok keras-keras dhisik nggih nek sik pertama niku. Kulinakno. Mungkin yang pun gak ada akal, nah niku ngerti iki haram, iki wajib, iki oleh, iki ndak niku mungkin sing yang keenam. Lalu sesudah itu akal ini satu tingkat dari periode kehidupan manusia yang lebih tinggi daripada periode-periode sebelumnya. Periode tamyiz, periode perasaan, periode pendengaran, periode penglihatan, dan periode perabaan. Itu tertinggi sekali adalah periode akal. Sebab dengan akal ini dia bisa mencapai atau menjangkau atau ngerayai barang sing ora katok dening moto, ora krungu kuping, ora kenek kedemok, tapi akal iso ngarani. Nah niku akal. Tapi niki wonten malih sik teruse. Lah niki napa? Teruse wa wara al aqli taurun akhar tanfatihu fihi ainun ukhra yubsiru bihal ghaiba wa ma sayakunu minal mustaqbal. Di atas periode akal ada lagi periode manusia yang kalau kita belum sampai tandanya kita belum dewasa. Tapi kalau kita sudah sampai ke situ, itu namanya kita sudah dewasa. Yaitu ainun ukhra, mempunyai mata penglihatan hati. Nah, ini yang nomor penghabisan nih. Penglihatan mata hati ini periode tertinggi, lebih tinggi daripada akal itu sendiri. Dengan ini, dengan mata hati ini, dia bisa mengetahui hal-hal yang akal tidak sampai. Seperti tamyiz, ya, waktu masih umur 7 tahun itu banyak hal-hal yang dia tidak ngerti yang bisa difikir oleh akal, ya. Anak yang masih umur 7 tahun belum sampai. Seperti juga anak yang masih bayi umur 1 hari yang meraba, dia belum bisa mengetahui dengan penglihatan karena memang penglihatannya belum kuat. Begitu juga manusia yang hanya ngendelkan akal semata-mata, ya, dan tidak menggunakan mata hati yang tertinggi ini, periode tertinggi, itu namanya perjalanannya belum tutup. Niku lampun carane ainun ukhra niki dos pundi. Nah, disinilah saya katakan di sini mulai spiritual niku nggih teng mriki niki spiritual. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sak temene kabeh wong ki duwe mata loro. Satu mata niki loro mata hati. Iku kabeh ndak pilih kasih, kabeh duwe. Cuma sing siji dipelihara dan yang satu tidak menurut. Sebenarnya ciptaan atau alat itu semuanya manusia ndak pandeng, semuanya punya. Sekarang mengenai soal ini, nah agama turun dari Allah Subhanahu wa taala lewat rasul dan anbiya, para nabi-nabi. Apa perlunya agama turun? Nah, tembriki. Karena nek akal kira-kira nek kon mlaku dhewe iso. Manusa niki kanggo akale dikongkon mlaku dhewe iso. Tapi periode yang terakhir yaitu ainun ukhra mata hati ini nek gak ndang-ndang dicandak karo agama sasar. Jadi oleh karena itu agama yang dihadapi oleh agama yang mana saja itu ainun ukhra nih, mata hati atau roh. Sebab ini memang akal itu sendiri tidak bisa menciptakan. Akal niki mboten saged, sebab ilmu niku wonten macam kalih. Ilmu yang berdasar pengalaman, ada ilmu yang memang tidak berdasar pengalaman sebagai suatu kenyataan. Lah akal niku terbatas. Niku pun kula panjenengan sedaya sampun
Paham? Oleh karena itu di sini Imam Ghazali setelah mempelajari macam-macam pengetahuan, setelah beliau menjadi ulama terkemuka, lajeng panjenengan niki membedakan. Nah, mriki kula jelasaken bagian-bagian ilmu yang berdasar akal itu dibagi. Satu disebut riyadhiyah, tata'allaqu bi'ilmil hisab wal handasah wa ilmu hayatil alam wa laysa ta'allaqu minha syai'un bil umurid diniyah nafyan wa itsbata bal hiya umurun burhaniyah la sabila ila inkariha ba'da fahmiha wa ma'rifatiha. Ilmu hitung, ilmu ukur ya, ini ilmu-ilmu sebagian niki itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Artinya dibantah ya tidak, diteguhkannya tidak, sebab ini soal daerah semata-mata umurun burhani ya, soal akal, rasio, akal, hasil daripada akal. Jadi kalau menurut akal umpamanya sekarang 2 dan 2 dan 2 6. Lho niku agama ndak usah turut campur. Quran ya apa ya dalile. Di Quran utawa di hadis nek loro lan loro iku 6, apa ana dalile? Mboten perlu sama dalil teng agama niku mboten perlu. Paham nggih? Umpamane malih kalau kekuatan ini jatuh begini, menerbitkan kekuatan begini, itu dalilnya apa di Quran ya? Tidak usah dolek, niku daerah akal, tidak ada hubungannya itu. Niku sudah, ya apa yang dikatakan ya sudah begitu saja. Nah, cuma temberi dilingno kalih Imam Ghazali, afatani ono bahaya loro sing kudu hati-hati. Mayanzuru fiha wa tadharu lahu barahinuha ya'khudhuhu al-'ajabu min hadhihi ad-daqa'iq fa idza bihi qad ahsana bil falasifati dhannahu wa idza bi nafsihi tuhaddithuhu bi'idhami ilmi haula wa anna as-shawab ma yaf'alunahu wal khata' ma yatrukunahu. Bahaya yang pertama katanya Imam Ghazali, sok-sok orang yang belajar ilmu ini, ilmu ukur, ilmu alam, iki nek wis kesemsem, dia itu lalu punya perasaan kagum kepada sarjana-sarjana ilmu alam, ahli-ahli falsafat mengenai akal niki, akhirnya dia niku gak ada anggapan iki bangsane wong pinter-pinter, sing ngaran atom iki pinter, sing ngaran Sputnik iki pinter. Dadi nek jalaran pinter, sekabehane omongane kena dindel. Nah niki tembri kitok niki sing dielingno kali Imam Ghazali, ojo sampai keterucut kan. Sebab innal haziqa fi sina'atin wahidah laisa yalzamu an yakuna haziqan fi kulli sina'ah. Sebab orang yang pinter yang dalam satu bidang, ilmu teknik umpamane, ilmu nopo umpamane, hitung umpamane, itu tidak mesti dia pinter di dalam segala hal. Sebab otak manusia niki terbatas. Oleh karena itu tidak mesti omongannya dia itu mesti benar semua. Umpamanya kayak niko, ono jare munggah nang Sputnik jare sing Soviet napa pundi kan. Wes dak ono pangeran, dak ono malaikat, dak ono. Kok begitu? Saya sudah menjelajahi sendiri saya pergi ke atas. Saya cari mana sih arwah-arwah roh-roh ini mana? Mana kursi, mana kolam, apa itu kerajaan langit? Loh, agama Kristen mengatakan ada kerajaan langit. Mana ada kerajaan langit? Tidak ada itu. Saya sudah tinggi berapa ribu kilometer saya naik. Tidak ada itu. Nah, terus kula sing bodoh niki. Nah ini orang kalau sudah pinter ngarang Sputnik, tentunya omongannya semua betul. Jadi ini tentang agama itu, itu dia itu tidak bisa dipercaya di dalam semua hal. Wa aktsarul falasifah la yaquluna bi nabi
Padahal banyak orang-orang yang ahli begitu itu yang tidak mempercayai tentang nabi-nabi. Karena itu di sini dibagi oleh beliau tentang bagian-bagian ilmu yang harus diperhatikan itu. Yang kedua, bahaya yang diperingatkan oleh beliau tentang ilmu alam ini, yaitu mempunyai persangkaan yang kuat ya, dari kesemsemnya kepada ilmu-ilmu alam, sampai dia itu mempunyai kepercayaan bahwa ilmu alam, kekuatan alam itu sendiri adalah mempunyai daya kekuatan yang hebat. Nah niki lajeng nang pangeran kekuasaan gaib hilang aja. Tidak, itu semua itu tergantung kepada kekuatan-kekuatan. Iya, sebab ini ada begini, walhasil dicorok ilmu alam kabeh pesan. Padane ngeten apa maning nggih? Padane wong loro. Niku nek cara kampungan, cara gampangane kula niki sekedar nambani. Niki obate. Tapi sing marasno Gusti Allah. Ini perkataan begini ini sederhana, tapi ini mengandung falsafat yang dalam sekali. Wong kampungan nih ngoten, pamane ana wong dukun dipijet, nggih, nek pun dikersane waras, nggih waras, kula tak derma mijet tok mawon kula niki. Lho, ini memang pantulan daripada seorang yang mempunyai iman, kepercayaan kepada Allah. Nek ilmune sing luwih gedhi, imane tipis, lajeng ya napa? Nuwun sewu niki. Wedine nang dokter niku masya Allah, nggih. Ini obat ini, kalau tidak ini, ini kamu dilarang begini, kalau melanggar begini. Oleh takok niku ampun, engak-engak senegurnya niku dokter. Seolah-olah kepercayaan bahwa obat inilah yang menyembuhkan, ya kekuatan obat itu sendiri. Nah di sini yang perlu diperingatkan itu. Ya ojo sampai ngono. Perkara iki marasno itu sebagai jalaran tok. Jadi kalau saya sakit ini sembuh dengan obat A, teman saya sakit sama sakitnya umpamanya pakai obat B, ya tidak mustahil. Malah kok jadi iku, ya maaf saja. Kadang-kadang gitu nggak netek waras. Bismillahirrahmanirrahim. Masa tak percaya aku itu tidak cocok dengan ilmu kedokteran? Yalah tak tahu lah cocok lah tak cocok lah paten banget. Tapi buktinya baras re. Beda orang baca burdai. Coba burdai ini kan. Ini ke obat kampungan nih burdai nih kan. Nah nih ya mana kan? Malah nih bener nek pancen niate niku nggih niku nggih dilakoni asal kepercayaan bahwa yang menyembuhkan, bahwa yang mewaraskan, yang mematikan dan sebagainya itu Allah, nggih betul napa-napa. Nggih, niku tok mon sing dielingno, balik. Tapi dalam pada itu diperingatkan juga di sini satu hal yang sebaliknya. Dhanna anna ad-dina yanbaghi an yusara bi inkari kulli ilmin mansubin ilaihim fa ankara jami'a ulumihim wa da'a jahlahum fiha hatta ankara qawlahum fil kusufi wal khusuf wa za'ama anna ma qalu ala khilafi syar'i. Wonten malih sebagian kanca agama sing keliru carane. Jalaran oleh ngremehno nang ilmu alam, ilmu teknik sampai jalaran wonten sebagian tiang ahli teknik utawa ahli ilmu alam niku boten gelem teng agama utawa keliru ing dalam bab agama utawa kebacut. Terus akhirnya sing wong agama niki terus ngingkari sembarang sing teko mriku diingkari. Iki obat enggak kok tak percaya tidak. Iki obat malaria ini untuk enggak lah jadi apa jadi siapa jadi. Wes pokoknya nek opo nek dokter tidak percaya. Lah ini jangan. Ini juga sampai mengenai perhitungan grahono apa sampai itu sekocak itu. Ya buku-buku ilmu alam tak percaya dengan ilmu alam mon sulam sepina kok ndak bang. Nah nanti dulu masa ada ilmu alam sulam sepina senika sulam sepina ini kan lain nika
Jadi soal-soal yang badihi, yang berdasar akal, ya baik. Umpamanya soal motor, soal siapa ini yang saya tonton? Ya tukang, ya sudah. Yang memang tukangnya sekolah teknik, ya sudah. Jangan dibantah. Siapa itu sing wah sekolah gue. Ada tanda kok. Nah jangan ya. Nah, karena itu kemungkinan untuk menyelidiki alam seperti juga mengenai tentang ini mengatur air namanya. Sebab akhirnya lagi umumnya di Menkonah banjir tak banjir, ojen tak ojen, napecaan Allah. Tombu tak tombu, napecaan Allah. Banyak hama penyakit di ladang-ladang, tikus, apecaan Allah. Betul itu, tapi jangan kelewat. Dorong mau kelewat tak? Pas sudah lah, ini Rabu, lah tak usah sudah. Lah ini mes, lah tak usah. Ini DDT, tak usah. Semua karena Allah. Loh ini kepada orang ajalan di tengah jalan, bahwa ada motor dari Budi. Dedit. Ya karena Allah ini tak bisa seneka-neka mengkir kenapa sih berat sampai mengkir sekejap baik masa pas dosa seneka pun tak dosa jamin di ulah tak dosa mengkir sampai ngaku Rabu tak dosa sampai sakit ngumin obat tak dosa sampai nanti dokter suntik tak dosa perkara sampai tadi PC lain soal tadi PC gitu kan. Pas obat jamu lain boleh terserah itu, tapi jangan karena dasarnya itu merasa bagaimana sini kayak gitu. Nah, melana para hadirin sebagian bedah orang ilmu alam, ilmu kedokteran karena ningkuh anggapan sekelera dari sebagian kanca gelak dan ini pas tanda agama. Apa itu orang agama begitu tidak mau hasilnya akal lalu dia lari dengan akalnya meninggalkan agama. Karena itu baiklah kita lihat saja di dalam Al-Quranul Karim. Quran itu terhadap ilmu-ilmu seperti ini, ilmu alam apa itu memang tidak menerangkan. Memang betul ya. Juga mengenai apa itu hujan dengan awan ada itu. Tapi itu bukan tujuan Quran untuk menerangkan khusus mengenai itu, tidak. Tapi hal itu diterangkan. Juga mengenai matahari, mengenai rembulan disebut di dalam Al-Quran sebagai bukti terhadap kekuasaan Allah. Pokok ringkesnya bro tentang ilmu alam apapun, asal jangan sampai semua itu menyimpang dari kekuasaan Allah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai mengingkari atau meremehkan kekuasaan Allah, di sini baru berbahaya menurut pandangan agama. Juga mengenai keadaan langit, ya, mempelajari keadaan bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, pertambangan, air, hawa, api, dan sebagainya. Dan juga tentang perubahan-perubahan dan juga tentang perubahan-perubahan cuaca itu tidak apa-apa, itu tidak ada hubungannya dengan agama. Itu memang ya itu akal, itu daerah akal, itu akal. Cuma yang penting dikatakan oleh Imam Ghazali di sini, asal kita tahu anna tabi'ata musakharatun lillahi ta'ala la ta'malu bi nafsiha bal hiya musta'malatun min jihati fatiriha, bahwa alam dengan segalanya itu semuanya itu tidak bergerak dengan sendirinya, tidak mempunyai kekuatan dengan sendirinya, tapi semuanya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya hujan bukan karena kemauan air, bukan kemauannya angin, bukan kemauannya awan, tidak. Sebab awan tidak punya akal, tidak punya kemauan, tidak punya hati. Tapi yang menggerakkan dan yang menurunkan hujan di satu daerah dan di lain daerah tidak, itu adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kawin nih pokoknya nggih, ilmu alam ya baik, teknik baik, tapi jangan ngilangno kekuasaan Tuhan. Jadi Tuhan, agama dengan
itu bisa bersama-sama. Niki sing mengenai bab wonten malih nek sing ada bagian falsafat sing perlu dibantah mriki niki dijelasaken. Nomor 1, mereka dengan kekuatan akal akhirnya mengatakan innal ajsada la tuhsyaru wa innamal muthabu wal mu'aqabu hiyal arwahul mujarradah wal uqubatu ruhaniyatun la jismaniyah, bahwa badan orang ini tidak akan digiring besok di hari kiamat, ya. Ndak, itu kalau sudah masuk kuburan pas dipangan lemah ya wis entek wis riwayate. Lalu ya apa? Yanti itu sing disiksa utawa sing diganjar, sing katene mlebu swarga utawa ora, iku rohe tok. Kalau jasmaninya ini ndak. Lah ini terang bertentangan dengan ajaran agama ini. Ini 1. Nomor 2 ada lagi falsafat, ya, falsafat ketuhanan, ya, dari mereka ahli falsafat yang pakai pikiran, yang mengatakan bahwa mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Tuhan itu mengetahui, tapi katanya ya'lamul kulliyat dunal juz'iyat. Tuhan itu cuma tahu yang besar-besar tok, kalau yang kecil-kecil jelimet-jelimet itu tidak, katanya. Nah, ini kayak yang bertentangan ini. Jadi umpamanya mosok si pangeran iku retanang jumlah rambutku iki. Apa Tuhan tahu berapa butir apa itu namanya wedi, ya, atau butirnya lebu seluruh dunia ini berapa miliar Tuhan tahu? Nah, kita sebagai orang Islam wajib percaya bahwa Tuhan Allah mengetahui. Lah niki menurut salah siji ajaran sing dasare utek tok, nggih. Niku wonten sing ngarane nek pangeran niku jarake weruhe gur sing gedhi-gedhi tok, sing cilik-cilik mboten. Wonten malih sing nerangaken biqidamil alam wa azaliyatihi, falsafat yang mengatakan bahwa alam dunia ini akan kekal selama-lamanya, tidak akan rusak. Ini juga terang bertentangan dengan ajaran agama. Nggih. Niki sing perlu dielingno kalayan Imam Ghazali mengenai bab daerah akal. Pokoknya ringkese di dalam ilmu selain bidang falsafat ketuhanan, maka falsafat atau ilmu-ilmu yang berdasar akal itu dibenarkan oleh agama, ya. Tapi kalau sudah mengenai daerah-daerah metafisika, daerah-daerah roh, maka di dalam pengajian yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa tentang roh tidak ada keterangan yang paling bisa dipertanggungjawabkan melainkan keterangan langsung dari yang membuat roh itu sendiri. Sebab ini akal manusia yang paling tinggi ini sudah tidak bisa sampai di situ. Untuk inilah maka banyak hal-hal yang umpamanya saja akal manusia ini diberi terus ceplak gak iso nerangno. Niki contohnya umpamane koyok umpamane ya, tubuhnya manusia ini satu persatunya ada yang sudah diketahui perlune iki apa, hidup perlune apa, lah alis apa, lah iki kok iki sudah ada sebagian yang diketahui, tapi ada yang tidak diketahui. Padha nek ana pitakon, lah iya kok kuping loro jarene, nggih. Mata loro jarene nggih. Kaki loro. Pokoke apa kabeh kok gak loro ngono lho. Kok ana sing siji, ana sing akeh. Nggih, kirangan maksudnya niku napa rambuté loro ngoten nggih. Karepe kirangan mboten ngerti kula niku. Sikile loro, dadi ben setel, kupinge loro, untune loro, mamane nggih cangkeme loro, mamane. Napa ngoten karepe. Nah, niku pancen repot niku badan. Kenapa manusia ini tubuhnya kok seperti ini? Kok tidak begini? Loh. Niki pun mboten saged kula sampean nerangaken. Padha mawon kalau wong ditakoni, "Gina apa kisah betul?" Mon subuh 2 rakaat, mon maghrib 3 rakaat, mon isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Mate apa padu bina ka? Bamana. Lah nek kula tak bisa nek cek rene ka.
niki saya ada bu sing netepake ini pangeran. Akal kalau sampean tak ngerti. Tapi bahwa di situ ada sir, ada rahasia, kita harus percaya. Itu termasuk Tuhan Allah yang menentukan. Karena itulah di sini diterangkan untuk memasuki daerah ini maka ainun ukhra, mata hati itu perlu dilatih. Nek kon kepin jajal cobaan niki kon resep ini. Apa resepnya? Ini. Ya, ini menurut Imam Ghazali sebab ini dilakoni. Bareng pun ilmu-ilmu kabeh terus niku wau sing pun lajeng loro, akhirnya terus dilakoni iki. Ya napa? Pertama, syaratnya pertama, ya, ini cara ilmunya dhisik. Tathhirul qalbi bil kulliyah amma siwallahi ta'ala. Membersihkan hati dari selainnya Allah. Ya pokoknya bagaimana semua pikiran-pikiran itu terpusat. Sehingga ibaratnya kobokan ngoten, isinya di dalam itu tidak ada selain Allah. Ini tingkatan pertama, sanggup membersihkan hatinya. Lalu kuncinya bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan ingat selalu kepada kelemahan diri dan selalu ingat kepada kebesaran Allah. Zikrullah. Niku keterangannya secara ilmu-ilmune niku. Nah, puncaknya apa? Kalau sudah itu al-fana'u bil kulliyah fillahi ta'ala. Fana artinya dirinya sudah tidak dianggap. Dia tidak melihat lagi kepada dirinya. Segala-galanya sudah Tuhan saja. Sampai mengatakan la maujuda illallah. Gak ono barang wujud termasuk diri saya dah ada. Illallah, Allah. Niki wis mlaku niki jenenge pun mlaku niki. Jadi dia sudah tidak kepingin ngawas nang awake dhewe. Apakah saya ini begini apa begitu apa begini, iku dilatih. Kau ini sih ndelok nang awakmu apa ndak? Biasane perjalanan manusia itu sebelum apa-apa, sebelum melihat ibune, sebelum melihat suaminya, sebelum melihat alam di luar, pertama kali mesti melihat dirinya lebih dulu. Itu namanya watak ini biasa pun. Ya, ukurannya kados potrek. Ini potrek bareng ya, wong tuane, anake, bojone kabeh jejer. Coba sampean ndelok potrek. Sing sampean doleki dhisik niku potreke sinten? Bareng kula tanya, bareng bine atau bareng laki, orang sepo atau bareng anak-anak. Sesare ne potreke serak, apa apa embuk, apa teretan, napa alen, napa abaan. Masih coba roben. Sare di mengkori ya. Seneka sare kada. Genuun sewu ge masih ibune sing ngoten. Mboten kan delok potreke endi anakku, ndak kira dah. Mesti endi aku ngoten sik. Niku mboten apa-apa, niku mboten dosa, niku pancen biasa, itu fitrah, itu natir. Itu biasa orang memperhatikan dirinya itu biasa. Lah di sini al-fana fillah niku sebaliknya. Dia tidak lagi melihat dirinya. Dia melihat segala sesuatu ini Tuhan. Loh, wah niki pun gerakan napa niku carane kok ngoten niku. Jadi dia itu sudah tidak melihat dirinya. Apa saya di atas, apa di bawah, apa di tengah, apa di pinggir, tidak kelihatan lagi sudah. Pakai begini, pakai begitu, naik ini atau tidak naik ini, apa begini, apa begitu, tidak lihat lagi sudah. Ini katanya Imam Ghazali, kalau orang sudah sampai ke tingkat ini, temenan bagian besdak ngawas nang awahe, baru dia dinamakan mulai menjalankan tarekat, mulai tarekat, mulai. Ketika mulai, jadi mulai jadi ya Allah, bila kok sudah apa aja. Gini kok keterangannya kada Imam Ghazali sampun ono ngelakoni hibi niku pun. Lambahe niki Imam Ghazali. Bagaimana melatih yang namanya ingin membuktikan bahwa kita manusia ini punya senjata yang lebih ampuh daripada akal. Apa itu? Ya ini spiritual, roh atau mata hati. Anda oh iya, aku jajan. Ya apa caranya? Ini caranya. Nek wis mulai kamu sudah merasa tidak melihat dirimu, selalu apa-apa inni abra'u ilaika min hauli wa quwwati.
Saya telah membebaskan diri saya dari daya kekuatan saya. Tak ngerumangsani deh. Niki pun keliru paham nih, Bu. Maksudnya kada reman nek pas geger ka ilmu anu kaisah, ilmu batin kan beda. Masih ndak sembayang, pokoknya sembayang pas nek kaisah bener gini ka. Kaisah lain kaisah bener gini ka maksudnya. Nek maksud tak apa ngatan pokoknya terserah Allah. Bener begini ka bener gini ka. Tapi ini artinya dia sudah tidak memfokuskan ya sorotannya terhadap dirinya. Dia sudah tidak melihat ar-ra'ahu istaghna. Dia sudah tidak melihat wah aku pinter atau aku keakuan itu sudah hilang ya. Ini kalau sudah ini mulai melaku ya, mulai perjalanan. Tarekat itu perjalanan. Nek wis ngene hatta innahum fi yaqratihim yusyahidunal malaikah wa arwahal anbiya. Nek wis kon iso nglakoni ngono terus dilatih dengan melakukan ibadat-ibadat yang diperintahkan agama, baik baca Quran, baca selawat maupun sembahyang 5 waktu sunat yang diterangkan Kiai Umar tadi itu, salat awabin, salat ini, salat itu, menurut cara, bukan terus wis aku saiki wis tak kewajiban. Ya, betul nih kalau orang sing ngucap sini kan. Tak kewajiban salat, tak kewajiban puasa, tak kewajiban. Pak ngucap sini ke rumah cukup. Cukup kepada Allah, enggak. Por enggak orang ngebaca itu perlu apa? Perlu enggak. Iya perlu enggak kalau cukup lah. Oh, nek pas tak gelung nika. Nika punten nika tak seneka maksudnya. Nggih. Padahal orang ahli jiwa, ahli moral, ahli pendidikan, ahli falsafat, bodoh sing ngocak nika. Nggih, bodoh sing ngocak. Lah iya. Orang-orang agama itu apa sih maksudnya agama itu? Agama itu kan maksudnya orang supaya jangan tukaran, supaya orang yang bodoh-bodoh itu supaya terpimpin. Lah saya sudah pinter, malah saya yang memimpin. Saya termasuk golongan pemimpin yang memimpin negara, memimpin masyarakat. Jadi seperti saya tidak perlu sudah sembahyang itu. Kenapa? Sebab tujuan sembahyang itu kan supaya orang yang awam-awam, yang bodoh-bodoh itu supaya terpimpin, ya, moralnya, jiwanya, perjalanan hidupnya, pergaulannya. Lah malah saya yang ngarang teori tentang ilmu kesopanan. Malah saya ulamanya, sarjananya. Oleh karena itu saya tidak kewajiban sembahyang. Nika bodoh nika orang yang saya masa pinter. Padahal seneka bodoh orang yang minum hammer, minuman keras. Kenapa sampean minuman keras? Kok minum? Loh, itu kan diterangkan di Quran. Kenapa Tuhan melarang orang minuman keras? Karena orang minuman keras itu menyebabkan al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Kalau saya tidak cuma minum toh untuk kesehatan badan kalau saya. Biar saya minum 10 botol tidak akan adawah baghdha, tidak. Jadi terhadap saya larangan itu tidak berlaku. Ini kebetulan orang saya senika memfilsafati agama, ya. Oh, ini tak bisa nika, bener nika maksud tinggi. Malah beda boleh sih ngocak. Dan itu yang dilarang minuman keras itu ya, itu yang nganggur-nganggur, yang cuma iseng. Nah itu yang dilarang. Sampai lupa sembahyang atau lupa kewajiban. Enggak, saya minum tetap saya ingat kepada Tuhan. Waktunya sembahyang ya sembahyang. Kalau saya minum itu ya cuma supaya seger badan saya, supaya sehat, supaya badan saya hangat, mamanya ya, supaya terginas. Tidak apa-apa kalau saya. Dan ini kita akan sampean namanya mana memfilsafati agama cara penekah. Padahal gila, mata apa aja kan? Lah sepenting kan ingat kepada Allah. Kor ingat, ya, maksudnya terus hakim, mending jangan kan ban. Dari meniat deh boy, kok niat ngakan tapi jangan cek nasi jadi. Ini kan. Benar ini ke maksudnya, ini ke orang menabi ampun ngelapain menurut tuntunan agama. Nah, jadi supaya jangan sesat, maka diterangkan untuk menuju perjalanan ini. Harus kamu memperhatikan tuntunan langsung dari yang membuat petunjuk tentang roh ini, yaitu dari Allah, dari Rasul, dari agama. Kalau kamu sudah berjalan ini, katanya Imam Ghazali, ini yang membuktikan, ini sudah praktek.
maka orang itu dengan mata hatinya itu, dengan kekuatan rohaninya, fi yaqdhatihim, di waktu bangunnya, di waktu meleknya, yusyahidunal malaikah, bisa kapok nang malaikat. Kalau nabi dan itu sebagai manusia bisa melihat jin, bisa melihat setan, bisa melihat malaikat, juga orang bisa melihat malaikat. Wa arwahal anbiya, dan bisa bertemu dengan roh nabi-nabi. Wa yasma'una minhum aswatan, dan mereka bisa dengar suara itu, suara orang nabi-nabi. Wa yaktabisuna minhum fawaidah, balah mereka mendapat faedah daripada mereka. Ini tingkatan dari perumpamaan atau gambaran, ya, ila darajatin yadiqu anha nitaqun nutqi. Itu hanya perumpamaan mento-mento. Katok malaikat tapi duduk malaikat. Itu ngento-ngento wong utawa apa ngono ya. Tapi nek iki diterusno, ya, niki nyuwun sewu niki Imam Ghazali mboten wani cerita, tapi pun dialami. Teng kitab-kitab diterangkan niku terus akhirnya sampai dia itu bisa melihat lebih jauh dari itu. Ini hanya untuk membuktikan kebenaran keterangannya bahwa memang manusia ini bukan hanya akalnya saja yang tertinggi, masih ada lagi. Karena itulah kula damel trilogi utawa napa niku semboyan, yaitu satu secara akal, intelek niku pun salah paham, juga secara spiritual, secara rohani, terus secara teknologis, secara teknik, secara ilmu niku wau, ilmu alat-alat niku wau. Ini semuanya dengan mendudukkan kepada ajaran-ajaran dan tuntunan agama, insyaallah baik. Terus para rawuh yang mulia, kangge napa naminipun penutup keterangan kula tambahan niki, pokokipun monggo kula panjenengan badhe dijak kali Imam Ghazali nggih mlebet teng nyumrapi hal ahwal mengenai soal niki mata hati niki. Sebab soal mata hati niki niku kalih nggih, ana sing rupa ilmu, ana sing rupa praktek. Artinya ilmu niku weruh iki. Wong nek arep praktek nek durung weruh cara-carane, nah perlu nih mulane diterangno dhisik cara-carane, langken prakteke ya napa. Sebab terus terang ngeten nggih. Nek wong durung ngerti dununge, kita ngerteh. Keterangne kita ngerteh, pada pae lakone. Nek kula takok kadya dawuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-abidul jahil napa darama kaisa? Faqihun darama kaisa? Wahidun khairun min alfi abidin jahilin au kama qala. Orang ngerteh duduknya perkara satu itu lebih baik daripada 1000 orang yang mengerjakan ibadat tapi tidak tahu aturannya, tidak tahu seluk-beluknya. Por ngelakone tak ngerti ilmuna. Neka pompo punya situ belajar gini kah. Malah neka entek masuk Tapi mendeki ilmuna gen ilmu tok kibade juga orang dapat ilmu tok tinggampon pegawa. Nah ini kepada orang bidana orang sakit bibaras. Saya mengerti yang namanya sehat itu harus begini. Okay? Oneng nikahnya mana ilmu. Tapi gula saya ngocak senekal ini sakit. Lakone sakit tidak beres. Gula sakit orang sakit. Nikah oneng ilmu na beres tapi tak beres nikah. Ini pada na tasawuf nikah. Tasawuf nikah kisah nikah. Punya orang gen depa ilmu tok ngerti iki ngene sing jeneng anu iki ngene tapi kan gini kah tak lakone artinya. Tapi bodoh sebaliknya bodoh sing lakone tapi tak ngerti de ilmuna ini kepada bahaya nih kah amelana kalau panjenengan ya cek sareng Imam Ghazali kitab Ihya ini adalah perkawinan dari semuanya ini. Ya secara syariat, ya secara
napa ilmu na iki ben secara ya malaki iki. Ini kah ilmu-ilmu yang diajarkan ini insya Allah akan bisa kita lakukan. Oleh karena Imam Ghazali sendiri sudah coba ya, membuktikan itu. Oleh karena itu soalnya marilah dengan niat barangkali kita itu coba-coba bisa. Ini kaki bola sini kah. Ini muka bisa paring demang bi Allah Subhanahu wa taala. Laban la haula wala quwata illa billah. Sobung kekuatan ngelakone atau ajawin angin illa billah, angin kelaban pertolongan nah Allah. Melanah tore ngaji iki kita pengki ngamalaki napa cak bacaan onyon ke Allah iki tiba dua ni ka pola-pola mek pas oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala engki ilmu nak orang pola mek amal lah saya nambah amal orang pola mek ilmu na saya bisa nambah jadi bisa jalan kelaban bareng jadi akal engki secara rohani nah engki pon nek bisa terang gula ngiring mungkin gula panjenengan kalau sareng sore mereka praktek mereka makan praktek nyon sore sebab para hadirin punten nega estu kalau sampean tahu sapot repot bendana cuma sitok bendana ngelakokna nega ki bacaan apa abai pun jenis kasih baca ada ki ngiring ke Ghazali nega ki bendana cuma sitok sampean semaces ngelakone nega andi ATS tok pun apa bunten nega tok tak usah kebela goreng sampean kok ada apa kok mun sampean es uku insyaallah tak butuh tak peter kor sampean niatan nikah ke Allah kor uku tak uku ki sampean si oneng pun bare makin salar-kelar kula sampean ki pun keniat beng bisa nikah cuma menolong tok ki wala me oleh bil berkanah oleh syafaat asmana Allah asmaul husna asmana Allah sebab monsubung del model nikah asma nikah 90 sangat juga asmana kanjeng Nabi asmaul badar sekali gue cak nikah boleh nikah makin ngiring lagi insyaallah para hadirin sampean tak usah mang-mang pimpin bi ulama-ulama seampun mengalami seampun pokok ilmu syariat seampun terang Quran hadis bertekuk nampun jelas tak usah mang-mang sampean pokok mencara kasar lagi mencara pertemuan pon dunia akhirat tempuaki sini kebaik pon pamangkok mon kelera tempuaki se mulang ruas sini kebaik ini mencara cara ilmu nering pula nikah ilmu nering budu nikah padan orang mon sampean percaya ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun saya punya ucap pon pokok Gusti Allah adabu kanjeng Nabi adabu niat ngereng sini kemarin Pak. Paham ini? Sini kan insyaallah mohon niat senika insyaallah muga-muga bareh makin ya Ghazali ya pernah nerusaki pemausan